Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. وعلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا أولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وحضر في بنياته وسعادة في بناء هذا المعهد أن الله تغشاهم بالرحمة مغفرة فنبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bahasa hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sudah pernah kita bahas, ada di mana? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Coba ibu-ibu yang bicara sendiri sudah jangan bicara, Bu. Ibu-ibu yang bicara sendiri. Hal-hal yang membatalkan puasa, iya. Satu, masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka. Manafid maftuhah, yang tembus ke bagian dalam tubuh. Manafid maftuhah ilal jawfi, lubang yang mengantarkan ke bagian dalam tubuh, seperti mulut, hidung, tembus ke dalam ya, telinga, kemaluan muka, kemaluan belakang, dan lain-lain. Itu semuanya jika ada unsur kesengajaan, memasukkan itu ada unsur kesengajaan. Kalau memang lupa, ya nggak apa-apa. Kedua, mengetahui keharamannya. Baru masuk Islam dia, berapa menit yang lalu masuk Islam, nggak tahu kalau itu haram. Atau dia hidup ada di satu daerah terpencil, di pulau yang terpencil, jarang dimasuki orang dan tidak ada ulama di situ. Ini namanya jahil ma'dzur. Nggak tahu keharaman melakukan itu, ya nggak apa-apa. Dan atas kehendak sendiri, mukhtar, bukan terpaksa. Namun jika dalam keadaan lupa atau tidak mengerti tentang keharamannya karena bodoh yang ditolerir tadi itu, atau dipaksa, diikat tangannya, kakinya, dicekoki air sampai ada yang masuk,
maka puasanya dinyatakan tetap sah. Kalau memang lupa, nggak ada hukumnya ya. Rasulullah bersabda, "Man shama fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa sagah." Siapa orang yang puasa kok lupa dia makan minum, teruskan puasanya. Berarti dapat bonus dari Allah. Dikasih makan, kasih minum, puasa nggak batal. Karena itu kalau kepingin puasanya enteng, minta doa kepada Allah supaya setiap hari lupa. Gak kerasa sampean. Tapi bukan hanya makan dan minum, semua lubang dimasuki sesuatu batal, Pak. Jadi sampean urak-urak kuping, membersihkan kuping, itu ada masuk sesuatu sedikit aja, batal. Lu nggak warak kok, Beb. Bukan warak yang batalkan puasa itu. Memasukkan sesuatu dari lubang bagian dalam. Kalau sampean misal memasukkan jari ke lubang dubur, dengan sengaja di siang hari dalam keadaan puasa, batal puasanya. Masukkan jari, nggak tahu, mungkin lihat ada telurnya apa enggak itu. Batal itu. Kedua, murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam, berubah keyakinan. Walaupun masuk Islam seketika, walaupun langsung masuk Islam, murtad sebentar masuk Islam, batal puasanya. Dan murtad itu membatalkan semua pahala selama yang ia lakukan. Ibadah 20 tahun, murtad 1 menit, hilang semua ibadah 20 tahun. Hati-hati, mudah-mudahan tetap iman. Murtad itu sampean nggak harus dibaptis. Murtad itu nggak harus nyembah patung. Murtad itu walaupun dengan gerakan, dengan ucapan. Contoh, sampean ngomong gini, syariat opo ini, ajaran apa ini, cik sulitnya, masa ajaran Tuhan nyuruh kita lapar? Loh, murtad kau. Sholat itu wajib bagi orang-orang yang baru dalam derajat dasar. Tapi kalau seperti saya yang sudah yakin ini nggak wajib sholat, murtad hukumnya. Hati-hati, jangan ikut aliran model begitu. Malaikat sholat, Nabi sholat, kok ada orang sungi menyatakan sholat tidak wajib. Padahal tidak Nabi blas dia. Hati-hati kalau bisa murtad ya. Jadi murtad itu walaupun dengan menghina lambang-lambang agama, tidak menghargai lambang-lambang agama, kelihatan Ka'bah, apa itu Ka'bah? Itu aki bukan Ka'bah. Menghina agama, lambang-lambang agama, murtad hukumnya. Enggak, Beb, maksud saya itu guyonan, bergurau, jangan buat main-main urusan agama. Dosa, bisa murtad, keluar ajaran daripada agama. Agama itu harus diagungkan, agama itu harus disanjung, wajib dita'zim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan lambang-lambang Allah, maka itu adalah pertanda ketakwaan dan
kesempurnaan iman dalam hati. Ketiga yang batalkan puasa, haid, nifas, dan melahirkan sekalipun sebentar. Ada orang melahirkan kering, tidak basah sama sekali, misal sebentar lahirkannya, tetap batal puasanya. Malah orang haid, orang yang nifas, dia puasa, haram hukumnya. Itu namanya talabbus fil ibadah. Ibadah enggak sempurna syaratnya, sama dengan haid tetap sholat, ya haram. Itu melanggar namanya. Keempat, gila meskipun sebentar. Ada orang gila 5 menit dok misalnya. Puasa dia jam 12, edan 5 menit. Waras lagi, misal kalau ada gila model gitu, mungkin gila akhir zaman itu ya. Batal hukumnya. Kelima, pingsan dan mabuk sehari penuh. Sehari penuh itu berarti mulai subuh sampai maghrib. Jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar, tetap sah. Dia niat puasa, udah sahur jam 7 pagi pingsan sampai jam 7 malam. Berarti masih ada yang sadar enggak setelah subuh itu? Sah hukumnya. Kenapa jam 7 pagi? Mulai subuh sampai jam 7 itu berarti sadar dia. Habis sahur pingsan dia, setelah niat pingsan, bangun jam 5 sore, belum maghrib masih. Sadar dia, berarti masih ada yang sadar di siang harinya, sah hukumnya. Tapi kalau habis sahur belum subuh sudah pingsan, bangunnya jam 7 malam, berarti subuh sampai maghrib tidak sadar sama sekali. Ya enggak sah, poso apa? Atau mabuk, habis subuh teler, sadar jam 7 malam, langsung buka, tidak bisa, mabuk penuh sehari. Ada perbedaan antara sengaja dan tidak sengaja. Gimana kalau pingsannya sengaja? Ada yang menyatakan batal, sengaja ya batal. Misal kepalanya tadi itu sakit, kalau dibenturkan semaput, habis sahur dibentur tak, cik ini pingsan, sengaja berarti pingsannya. Sadarnya setelah maghrib. Oh, sadarnya nanti jam 2 siang misalnya. Ya tetap batal. Kenapa? Pingsannya pingsan sengaja. Atau misalnya habis subuh atau misalnya mabuk sengaja. Ada mabuk gak sengaja, tapi ada, dipikir kopi, ndarone whisky lah. Tidak sengaja. Ini mabuk sengaja. Walaupun dia mabuk sebentar, tetap tidak sah. Tapi ada yang menyatakan itu hitungannya bukan sengaja atau tidak, tapi sehari penuh atau bukan sehari penuh. Cuma lebih baik lek sengaja, tidak bisa sudah ulangi lagi, keluar daripada khilaf. Keenam, bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Siang hari puasa kumpul hubungan suami istri, sengaja batal. Enggak sengaja Ustaz, lupa.
Lali sapa opo iku. Enggak batal kalau lupa. Kalau lupa enggak batal. Dan mengetahui keharamannya. Ada orang baru masuk Islam enggak tahu kalau itu haram. Enggak tahu kalau itu adalah haram. Dipikir asal makan dan asal tidak makan dan tidak minum, hubungan suami istri tidak batalkan puasa. Kalau memang dia nggak tahu keharamannya, karena memang bodoh yang ditolerir, baru masuk Islam atau di daerah yang tidak ada ulama, jauh daripada ulama, maka dinyatakan sah. Paham ya? Yang ketujuh, mengeluarkan mani dengan sengaja. Seperti dengan tangan atau dengan menyentuh istrinya tanpa penghalang, mencium istrinya, meraba istrinya, tapi tanpa penghalang. Kalau di atas kain menyentuh istrinya, paham ya? Itu tidak membatalkan. Tapi kalau tanpa penghalang membatalkan. Gimana kalau tidur di siang hari mimpi keluar mani nggak batal? Lu di TV katanya batal. Itu bukan ustadz itu. Orang biasa dikasih serban ditanyai fikih. Ngeracu kadang-kadang fatwanya. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja muntahnya nggak batal. Man dara'ahul gai'u fala qada'a alaih. Siapa orang yang memang muntah bukan dengan sengaja, memang sakit muntah, nggak kena qada, tetap sah. Wa man istaqa'a fa 'alaihil qada. Siapa yang muntah-muntahkan diri ya kena qada. Muntah-muntahkan diri ya kena qada. Begitu kan. Padahal enggak muntah dia. Dibuat seperti begitu sampai akhirnya muntah beneran, kena qada itu. Baik. Tapi bagi orang yang muntah, dengarkan baik-baik, atau gusinya berdarah, sekalipun dia sudah meludah sampai bersih, dia nggak boleh nelen ludahnya atau air liurnya. Itu nih kok ada ditelen sampai dia kumur. Sampai dia kumur. Kumurnya itu sampai ke kerongkongan. Jadi ngambil air, kumur. Baru diludahkan bersih, tidak apa-apa. Ditelan lagi ludahnya. Tapi kalau muntah, sebelum berkumur, walaupun udah bersih, itu mulut berarti najis masih. Kenapa? Najis itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Berarti mulutnya masih najis. Lah kalau ludahnya berarti yang ada di mulut hukumnya najis. Ditelen berarti nelen ludah najis, batal. Paham ya? Jadi kalau muntah di siang hari ojo langsung dilek. Itu nih dikumuri dulu. Baru nanti setelah itu diludahkan bersih, tidak apa-apa. Kalau berdarah juga begitu, dikumuri dulu. Masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. 1. Apabila seseorang berhubungan dengan istrinya, tadi itu ya, pada siang hari Ramadan dalam keadaan puasa, siang hari Ramadan dalam keadaan puasa, dengan sengaja, bukan lupa,
atau pikun tanpa terpaksa kehendak sendiri dan mengetahui keharamannya, bukan baru masuk Islam atau hidup yang jauh daripada ulama, maka puasanya dinyatakan batal. Kemudian berdosa. Kemudian wajib menahan diri dari hal-hal yang batalkan puasa sampai maghrib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum setelah itu sampai maghrib. Kemudian wajib mengqadha'i puasa. Kemudian wajib membayar kafaro. Menek akeh iki. Ngeracu nyunyu berarti itu ya. Tetap aja berbuat begitu. Kena kafaro dia. Tapi itu puasa di bulan Ramadan. Gimana kalau puasa sunnah tidak kena kafaro? Dosa. Melakukan itu dosa, tidak kena kafaro. Gimana kalau puasa qadha nggak kena kafaro? Yang kena kafaro itu puasa Ramadan. Gimana kalau dibatalkan puasanya dulu baru melakukan hubungan suami istri, nggak kena kafaro? Kenapa? Yang kena kafaro itu adalah berhubungan dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apa kafaro itu? Kafaro denda yaitu satu, membebaskan budak perempuan yang Islam, itqu raqabatin mukminah. Tak ada budak saiki ya. Kedua, jika tidak mampu, berarti tertib ini. Kalau nggak bisa membedakan budak, memerdekakan budak, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan puasa Ustaz prei sedino. Kenapa? Mantu. Berarti ngulangi tekan 0 lagi, yang 1 bulan tidak dihitung. 60 hari kira-kira ya. Jika tidak mampu, nggak kuat puasa 60 hari. Lawong dia tadi itu puasa 1 bulan mokso ya. Jika tidak mampu, maka wajib membayar makanan, memberikan makanan pada 60 orang miskin. It'amu sittuna masakin. Masing-masing per orang dikasih berupa beras atau makanan pokok 1 mud 7,5 ons dari makanan pokok. Paham nih ya? Jadi kalau dia punya budak yang harus dibebaskan. Enggak punya budak, puasa 60 hari. Enggak mampu, ya berarti dia mengeluarkan beras untuk 60 orang per orang 7,5 ons. Itu kan laki sama perempuan. Yang mengeluarkan, yang melaksanakan denda itu siapa? Denda ini wajib dikeluarkan hanya bagi laki-laki, perempuan enggak. Jadi yang laki-laki tok yang kena denda ini. Nah, ini pernah terjadi di zamannya Rasulullah ini. Satu orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Celaka aku ya Rasul, celaka aku." Loh, kaget Rasulullah. "Oh, ma'ala kakak. Kenapa kamu bilang celaka diri kamu? Ada apa masalahnya?" "Waqa'tu imra'ati nahara Ramadan. Siang hari Ramadan aku menyetubui istriku ya Rasul." "Oh, bentar, tobat ya, tobat." "Iya, aku tobat ya Rasul, nyesel aku." "Punya budak enggak kamu?" "Enggak, melarat ya Rasul."
Puasa 60 hari berturut-turut. Waduh Rasul, 1 bulan aja udah nggak kuat. Apalagi puasa 2 bulan, nggak mampu. Diinfus saya misalnya. Ya udah kasih makan 60 orang miskin. Oh, makan setiap hari sulit ngasih makan orang. Kemudian Nabi kok waktu itu dikasih hadiah agak banyak, tumpukan kurma gitu. Berapa karung kurma. Dah ini bawa, sedekahkan. Niati untuk kafaroh kamu, bayar denda kamu. Orang ini memang melarat. Ya Rasulullah, kira-kira ada ndak keluarga yang lebih memerlukan, membutuhkan makanan ini daripada keluarga saya ya Rasul? Sakota Madinah ini saya teliti, yang paling melarat itu saya loh ya Rasulullah. Tertawa Rasulullah. Waduh, ini orang melarat tapi pinter ini ya. Wis ngelanggar pinter. Tertawa Rasul. Ya udah kamu makan dulu. Kalau kamu punya nanti kamu keluarkan dendanya. Cuma sampai tidak boleh gitu ya. Saya ini paling melarat Habib. Kalau ngelanggar tidak mau mengeluarkan denda. Ya bukan begitu. Itu mungkin Rasulullah mengkhususkan diri itu untuk dia. Nah, masalah kedua, hukum menelan dahak. Dahak itu riya, Pak. Jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram menelan dan membatalkan puasa, harus dikeluarkan. Kalau bagian luar. Jika masih di batas tenggorokan, maka boleh menelan dan tidak membatalkan puasa. Jadi tenggorokan itu ada dinyatakan bagian luar, ada yang dinyatakan bagian dalam. Batasnya gimana? Nah, ada khilaf. Yang dimaksud bagian luar menurut pendapat Imam Nawawi atau pendapat yang mu'tamad adalah makhraj huruf ha. Gantiin itu. Oh, itu gantiin. Makhraj huruf ha. Ha ada di dalamnya ya. Dan di bawahnya dinyatakan batas bagian dalam. Artinya kalau riya itu di atasnya hak atau ke atas, wajib dikeluarkan, tidak boleh ditelen. Ditelen batal. Paham nih ya? Kalau di bawahnya hak, leken tidak apa-apa. Sedangkan menurut sebagian ulama, bukan Imam Nawawi, berarti bukan mu'tamad, batas luar adalah makhraj huruf kha. Lebih di atas ya, ha di bawah, kha di atas. Berarti kha ke atas dinyatakan bagian lu wajib dikeluarkan. Di bawahnya ha menurut pendapat ulama tadi itu dinyatakan bagian dalam, berarti tidak wajib dikeluarkan. Tapi Imam Nawawi si iso itu, kha itu. Si dinyatakan luar itu. Karena itu wis luwih apik enggak yo hak ae ukurane ya. Tokno. Yang ketiga, menelan ludah tidak membatalkan puasa. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Dengan syarat, 1, murni. Artinya tidak tercampur benda lain. Ludah dicampur dengan, ludah di mulut dicampur dengan es krim, ya batal. Ya. 2, suci tadi itu. Suci. Jika habis meludah atau habis berdarah gusinya,
Walaupun udah bersih tapi nggak disuceni, nggak dikumuri dengan air, lain lagi ditelan batal ya. 3 berasal dari sumbernya, yaitu lidah dan mulut. Tapi kalau sudah keluar, ludahnya sudah dikeluarkan, dimasukkan lagi, walaupun ludahnya sendiri batal. Ngiler netes dawa, disedot lagi, bisa itu sudah keluar dari lidah. Hah? Sedap. Misalnya ada di bibirnya sini ada ludah, di bagian bibir luar. Kalau bagian bibir dalam tidak apa-apa, bagian bibir luar itu semuanya membatalkan puasa karena sudah di luar mulut. Jelas nih ya. Yes. 4. Hukum masuknya air mandi ke dalam rongga dengan tanpa sengaja. Telinga kemasukan air waktu mandi. Gimana? Jika sebab mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat atau mandi wajib seperti mandi jenabat, maka tidak membatalkan puasa. Jadi, mandinya matlub, mandi sunnah atau mandi wajib. Kalau masuknya tidak sengaja, kecuali jika sengaja batal, atau menyelam, renang, menyelam, walaupun mandi jenabat batal kalau kemasukan. Tidak boleh nyelam kalau puasa itu. Bukan mandi sunnah atau mandi wajib, paham nih ya? Seperti mandi untuk membersihkan badan, seger-segeran, mandinya sampean itu, kemasukan telinganya air, maka puasanya batal. Baik masuknya disengaja atau tidak. Karena itu kalau sampean kalau mandi belum subuh aja kalau puasa. Kalau setelah subuh sampai mandi sampai leher aja ke bawah. Kalau bukan mandi sunat atau mandi wajib. Kalau sudah maghrib kumendasi sampai subuh tidak apa-apa. Biar nyunyut sekalian. Paham nih ya? Hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja. Kumur kemasukan air. Jika berkumur untuk kesunahan, kumur sunnah, seperti kumur dalam wudu, hukumnya tidak membatalkan puasa. Kalau ketelan, asalkan tidak terlalu ke dalam atau mubalaghah, tidak pakai ini. Kalau kumurnya biasa, kok ketelan? Tidak apa-apa. Tapi kalau kumurnya ketelan, walaupun tanpa sengaja, batal hukumnya. Makruh hukumnya sebenarnya. Begitu juga membersihkan hidung, gak usah disedot kalau puasa. Gini aja, kalau wudu itu membersihkan hidung. Tapi kalau membersihkan hidung terus disedot dalam keadaan puasa, kok masuk ke dalam, walaupun tanpa sengaja, batal puasanya. Paham nih ya? Jika berkumur, artinya bukan untuk kesunahan, kumur-kumur biasa, maka puasanya batal secara mutlak. Artinya baik ke dalam kumurnya atau ada di luar, kalau kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal. Baik terlalu ke dalam mubalaghah atau tidak. Jadi dilihat kumur apa iki? Kumur sunnah atau kumur tidak sunnah. Kumur itu bisa wajib loh ya. Kumur wajib apa? Ya itu tadi itu orang muntah tadi itu loh. Wajib dibersihkan itu. Wajib dikumuri itu.
Nah, itu kan sampai ke dalam, Ustaz. Kalau untuk itu, walaupun kemasukan, asal tanpa sengaja nggak batal. Kenapa? Kumur wajib sebabnya. Tapi kalau kumur sunnah, nggak boleh sampai ke kerongkongan. Kalau nggak sampai ke kerongkongan, kumurnya, kemasukan, asal tanpa sengaja nggak batal. Kalau sampai ke kerongkongan, walaupun tanpa sengaja, masuk, batal. Tapi kalau kumur yang mubah, maka tidak boleh kemasukan air sama sekali. Kemasukan, walaupun tanpa sengaja, tetap batal. Paham ini? Orang yang muntah ini atau mulutnya berdarah wajib berkumur dengan mubalaghah, membersihkan hingga ke pangkal tenggorokan itu sampai gini. Agar semua bagian mulutnya suci. Apabila ia menelan ludah tanpa mensucikan mulutnya terlebih dahulu, maka puasanya batal sekalipun ludahnya tampaknya bersih. Kenapa? Najis hukumnya. Iya. 7. Orang yang sengaja membatalkan puasanya atau tidak berniat di malam hari, wajib menahan diri di siang hari Ramadan dari perkara yang membatalkan puasa. Artinya bersikap seperti orang puasa sampai maghrib. Dan setelah Ramadan wajib menggodoi puasanya. Lupa nggak niat malam hari. Subuh tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Tapi wajib godok. Puasanya batal. Tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Wah, kadung wis batal, wis mangan dosa. Tidak boleh tetap makan sampai maghrib. Kecuali kalau memang batal puasanya karena sakit atau batal puasanya karena haid. Ya. Sampai maghrib dan wajib qadha. Delapan, berbagai konsekuensi tidak berpuasa atau membatalkan puasa Ramadan. Yang enggak puasa Ramadan itu ada macam-macam. 1. Wajib qadha dan bayar denda. Tadi itu ya. Wajib qadha dan bayar denda. Di sini ada beberapa masalah. Masalah pertama, jika membatalkan puasa demi orang lain, dia enggak puasa tapi untuk orang lain, seperti perempuan yang mengandung, perempuan hamil, dan perempuan yang menyusui, yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan anaknya saja. Ada perempuan hamil. Dia kalau puasa, anaknya ini bisa terganggu yang dalam kandungannya. Dia nggak puasa untuk anaknya, khawatir karena sebab anaknya, bukan dirinya, tapi untuk orang lain, ya enggak? Atau perempuan yang menyusui, kalau dia puasa nggak keluar air susunya, atau dikit keluarnya, anaknya yang terganggu, dia nggak puasa untuk anaknya, tapi dirinya kuat kalau puasa. Ini wajib qadha dan dia wajib per hari membayar denda 1 mud beras 7,5 ons. Paham ini? Per hari. Kenapa? Karena dia tidak puasa untuk sebab bayinya. Tapi kalau memang karena sebab dirinya, saya yang nggak kuat, Habib. Saya ini kalau nyusui anak saya ini doyan kalau nyusui. Lemes saya. Nggak kuat, saya bisa sakit. Berarti dia tidak puasa karena dirinya kan? Atau saya ini apa istilahnya kalau perempuan hamil itu? Nyidam ya? Saya ini nyidamnya mendak kuat kalau saya ini puasa kalau hamil itu. Enggak puasa. Berarti karena dirinya sendiri bukan karena anaknya.
maka orang ini tidak wajib denda, cuma wajib ngodoi saja. Paham ya ini? Gimana kalau dua-duanya? Saya tidak kuat, anak saya juga tidak bisa kalau saya puasa. Dua-duanya berarti tidak murni untuk orang lain tok. Dirinya juga ada di sini. Ini wajib bayar puasai saja, tidak pakai bayar denda. Jadi yang bayar denda itu kalau dia khawatir atau tidak puasa karena sebab bayi yang di kandungan atau bayi yang nyusu tadi itu saja. Paham Bu ya? Ini untuk perempuan ini karena tidak ada laki-laki hamil itu Bu. Itu berarti liver itu. Kedua, wajib qadha tanpa denda. Wajib qadha denda. Berlaku bagi orang lanjut usia, orang tua. Berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari. Enggak niat puasa di malam hari. Tadi itu ya. Tapi dia harus enggak makan, enggak minum sampai maghrib. Wajib qadha saja tanpa denda. Kemudian orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima bersetubuh. Ini wajib qadha tanpa denda. Makan, minum, ngerokok wajib qadha tanpa denda. Tapi kalau dia bersetubuh wajib qadha dan kena kafarah denda berat itu tadi itu ya. Atau perempuan hamil atau perempuan yang menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan dirinya saja tadi itu, atau kesehatan dirinya dan anaknya. Jelas nih ya. 3. Wajib denda tanpa qadha. Tidak wajib qadha puasa tapi bayar denda tok. Ya? Orang enggak puasa enggak wajib qadha, tapi bayar denda saja. Berlaku bagi orang yang usia lanjut, yang sangat tua, dan orang sakit yang tidak punya harapan sembuh, sakit parah. Enggak bisa puasa dia. Kanker yang sudah parah, kanker ganas, mudah-mudahan sehat semuanya. Sakit yang tidak harapan sembuh bagi ilmu medis, atau orang yang sangat tua jika keduanya tidak mampu berbuah puasa. Umur 120 tahun, ini kalau puasa Ustadz mati. Enggak puasa. Enggak wajib qadha. Cuma dia per hari bayar denda 1 mud 7,5 ons. Begitu juga orang yang sakit parah. Tidak wajib qadha dan tidak wajib denda. Enggak puasa, enggak wajib qadha, enggak wajib denda. Berlaku bagi orang gila tanpa disengaja. Gila. Karena itu kalau sampean kepingin enggak dosa kalau enggak puasa, edano sampean. Enggak dosa sampean. Yang dimaksud di sini, denda di sini adalah 1 mud 7,5 ons makanan pokok daerah. Daerah sini makan apa? Daerah sini makan apa? Beras kan? Karena itu keluarnya beras. Kalau di daerah keluarnya itu gandum ya gandum. Alhamdulillah nggak ada yang makan pasir di sini. Karena itu ndak entek pasir saya ini. Kalau ada entek ini. 1 mud itu untuk per hari daripada puasa yang ditinggalkan. Wah, ini sunah-sunahnya bisa sampean baca sendiri. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.